I just had to let you know you're Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, saya Nicholas Waisaragi Sumbayak dari kelompok Rokonana NIM 135240037. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnikal Purba dengan NIM 1352405. Halo semuanya, kenalkan aku Aurelia Jennifer Gunawan dengan NIM 135240089. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan dan mensimulasikan bot-bot yang telah kami persiapkan untuk tugas besar pertama, strategi algoritma. 3 mahasiswa jenius, Kurt, Hojen, dan Wise dipanggil Raja untuk membuat kode greedy algorithm untuk menyelesaikan permainan Battletoad 2025. Mereka langsung bersegera membuat programnya dan menjadi programmer terbaik sedunia. Wow, keren. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tipe bot pertama dari kelompok kami. Tipe bot pertama dari buat kelompok kami adalah pendekatan heuristic hybrid tower expansion dan paint coverage, di mana kami membagi menjadi dua prioritas utama dalam bot kami, yaitu prioritas primer, yaitu adalah tower expansion. Prioritas ini berjalan selama early game sampai mid game, yang dimana bot kami, khususnya soldier bot kami, akan mencari ruin-ruin kosong yang dapat dibangun menjadi tower. Ketika ruin kosong ini ditemukan, maka dia akan berkomunikasi dengan tower tim terdekat untuk menyampaikan informasi ini ke bot-bot yang lainnya supaya bisa bekerja sama membangun tower tersebut. Kemudian prioritas sekunder yaitu paint coverage. Jika selama tik tertentu atau selama ronde tertentu bot kami tidak menemukan ruin kosong untuk dibangun di tower, maka akan adanya perpindahan fase dari early game menjadi late game, di mana bot kami akan mulai mencari tile-tile kosong atau tile-tile musuh untuk diubah catnya menjadi cat dari tim kita. Kemudian tadi juga ada disinggung mengenai komunikasi, di mana ketika bot mendapatkan ruin kosong, maka bot akan berkomunikasi dengan tower tim terdekat, dan tower tersebut akan memberikan informasi ke bot-bot yang lain untuk melakukan pencatan di ruin kosong tersebut agar bisa dibangun menjadi tower. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari kode kami, yaitu pertama ada soldier bot. Intinya dari soldier ini adalah mencari ruin kosong dan membangun tower dari ruin kosong tersebut. Nah, ada beberapa pola pemikiran yang kami tambahkan ke dalam penentuan tipe tower apa yang harus dibangun oleh soldier. Yang pertama, jika keuangan kami dikit, yaitu chip kami 300, maka soldier kami akan membangun money tower. Kemudian, jika kami tidak memiliki tower warna, maka soldier kami akan membangun tower warna. Kemudian, jika total menara warna kami sedikit dari total uang, dari total tower uang, maka bot kami akan membangun paint tower atau total tower warna. Dapat dilihat dari algoritma kami tidak membangun defense tower karena menurut kami defense tower ini tidak terlalu berguna dari early game sampai late game, jadi kami tidak membangun tower tersebut. Kemudian splasher, inti dari splasher ini adalah mencari area paling efektif untuk memberikan damage area, yang artinya kami memberikan bobot agar bot kami dapat tahu area paling efektif mana yang dapat diberikan damage area, di mana bot kami akan memberikan plus 10 jika dia menemukan area warna di sekitar ruin kosong yang dimana warna tersebut adalah milik musuh. Jadi jika dia menemukan ruin kosong dan terdapat warna musuh di tile pembangunan ruin tersebut, maka dia akan memberikan beban 10 untuk
memilih area paling efektif untuk diberikan damage area. Kemudian jika tidak ada area ruin dan dia menemukan tile musuh, maka akan diberikan +2. Kemudian jika dia tidak menemukan ruin maupun tidak menemukan warna musuh, daerah tersebut akan diberikan beban +1. Intinya dari splasher kami adalah itu. Kemudian mopper. Intinya dari mopper kami itu adalah mencari area paling efektif untuk dihapus warnanya. Yang dimana area paling efektif itu adalah area paling banyak warna musuh. Dimana kami juga menambahkan algoritma tersebut, dimana mopper kami akan berpindah ke area paling banyak cat musuhnya dan menghapus tile-tile yang memiliki warna musuh tersebut. Baik, itu saja mungkin dari penjelasan kode kami. Mungkin saya akan melakukan simulasi juga melawan example bot. Saya akan memilih beberapa map untuk sebagai contoh aja, dimana main bot kami akan melawan example bot. Baik, saya akan melakukan testing. Dapat dilihat main bot kami yang berwarna emas bisa mengakuisisi banyak sekali mayoritas area milik di map ini. Dapat lihat di sini kami menghapus area musuh juga. Baik, segitu saja penjelasan dan simulasi dari bot pertama, yaitu tower expansion dan paint coverage. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan ke bot alternatif 1. Jadi bot alternatif 1 ini adalah greedy yang lebih berorientasi ke defense atau lebih sedikit pasif. Jadi kita akan fokusnya membangun tower yang lebih aman, membesarkan wilayah, dan nge-stabilize daerah ally dengan menghilangkan bercak-bercak atau mungkin spot-spot yang ditinggalkan oleh bot musuh. Jadi yang pertama, kita akan membangun tower dengan aman, yang penilaiannya akan berbasis beberapa hal. Yang pertama adalah tower yang sudah hampir finished atau banyak ditandai paint sehingga tinggal diselesaikan. Lalu yang kedua, ruin yang hasil komunikasi yang berada di bot-bot lain juga. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mencari ruin yang aman dan dekat. Jadi jika ruin tersebut dekat dan juga terhitung aman, yaitu tidak ada bot musuh yang mencoba menyerangkan ruin itu, kita langsung coba prioritaskan ruin itu. Dan kita gunakan ini supaya ekspansi kita dapat dilakukan lebih aman dan progresif dan tidak hanya berdasarkan tile-tile yang ditaruh di map. Lalu yang kedua adalah stabilisasi wilayah ally. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, menggunakan bot soldier kita akan lebih defensif dengan cara menyerang bot yang masuk ke daerah kita, seperti menyerang bot tersebut ataupun menutup kembali bercak-bercak yang ditinggalkan oleh bot itu. Untuk tugas yang itu juga kita dapat mengeluarkan mopper jika diperlukan, karena mopper sebagai salah satu bot yang terhitung defensif, jadi di situasi tersebut dapat dinilai bahwa mopper adalah salah satu yang cocok juga walaupun dia tidak bisa komit membangun sebuah tower. Lalu selanjutnya ada juga prioritas tertiary kita, yaitu untuk menambahkan tekanan lewat coverage, dan ini digunakan oleh AOE dari splashernya. Nah, kita perlu fallback atau prioritas yang agak terakhir ini, karena tentunya dari awal game belum tentu ada bot banyak yang ingin menyerang ke paint kita karena sama-sama belum ada paint kan. Jadi prioritas ini lebih sering dikeluarkan saat early game dan saat sudah lebih aman daerah kita, maka kita akan mencoba fokus ke expansion menggunakan splasher. Lalu yang terakhir adalah kita menggunakan komunikasi, namun saluran komunikasi ini hanya digunakan untuk menyampaikan status-status dari ruin yang ditemukan bot-bot kita. Oke, sekarang kita akan mulai ke penjelasan kodenya. Jadi untuk tower, salah satu perintah yang pertama yang kita bangun, run tower, kita gunakan berdasarkan heuristik tadi. Jadi kita mau membangun tower-tower dan mereka akan nge-spawn berdasarkan kondisi-kondisi tertentu seperti wilayah
kita diserang musuh atau tidak, atau kita ingin fokus ke ekspansi atau tidak. Jadi yang pertama, tower kita akan kita fokuskan untuk defense dengan cara memfokuskan menyerang bot-bot yang low health terlebih dahulu daripada bot-bot yang lain di sekitar tower. Selanjutnya kita mengambil beberapa nilai seperti opening, yaitu ronde berapa, dan juga allies yang berada di dekat tower atau di seluruh map. Dengan memasukkan kan min 1 dia mendapatkan seluruh map. Lalu kita menentukan kita ingin nge-spawn tower. Dari tower itu tipe bot apa yang kita gunakan fungsi di side tower spawn ini, yang mengambil banyak faktor-faktor yang akan kita pakai untuk menentukan keputusan akhirnya, seperti enemy paint near count, yaitu seberapa banyak paint yang berada di dekat lokasi tower. Lalu juga ada enemy mopper near sama ally mopper near, yang berarti berapa banyak mopper teman kita di situ dan seberapa banyak mopper musuh dekat di situ. Nah, kita setelah itu menggunakan dua state yang sebenarnya saling mendukung, yaitu near enemy space dan heavy enemy space. Dimana near enemy space itu lebih ke musuh udah mulai menyerang daerah tower kita, sedangkan heavy enemy space sudah mulai banyak bercak-bercak musuh, yang berarti sebentar lagi akan mulai datang banyak musuhnya. Oleh karena itu kita akan menentukan bot-bot yang ingin kita spawn itu apa. Jadi yang pertama kita default dulu ke soldier, karena soldier punya utilitas paling banyak sebenarnya di bot kita kali ini. Lalu yang pertama kita akan menentukan jika dia opening, yaitu jika dia opening kita seperti heuristik yang prioritas ketiga tadi, kita tidak ingin terlalu menyerang musuh karena tidak akan gampang ditemukan di awal game. Jadi kita akan prioritas ke ekspansi wilayah dulu dengan menggunakan splasher. Lalu kecuali di opening itu di map yang kecil mungkin sudah terdapat musuh, maka kita dapat default ke soldier. Tapi selain itu juga kita kembali ke splasher. Lalu setelah itu kita juga menghitung apakah kita afford untuk membeli splasher tersebut, karena jika tidak kita tidak bisa memaksa untuk membeli splasher itu. Maka dari itu kita menggunakan beberapa perhitungan untuk credits dan paint untuk dapat nge-spawn splasher. Lalu yang terakhir ini adalah beberapa fallback. Jadi untuk non-fall background, jika tidak mampu, kita tidak ingin membeli mopper tapi kita ingin beli soldier saja. Lalu jika memang ada musuh yang menyerang kita, baru kita serang mopper. Jadi prioritas utamanya tetap splasher, soldier, mopper di awal game dengan splasher yang berat. Lalu di saat menengah, di saat musuh sudah mulai terlihat, soldier sedikit lebih naik prioritasnya daripada splasher. Lalu selanjutnya itu baru kita mengeluarkan logika utama kita untuk nge-spawn, di mana kita punya dua fungsi, build with primary secondary sama build with fallback. Di mana sebenarnya build with fallback adalah menentukan urutan fallbacknya aja dari yang ingin kita spawn, dan build with primary secondary dibentuk supaya jika kita tidak ingin misalnya membangun yang ketiganya di saat-saat tidak perlu, maka kita tidak perlu nge-spawn yang ketiga. Jadi misalnya kita memang tidak di kondisi yang membutuhkan spawn mopper, tetapi kita memasukkan fallback mopper yang terakhir, maka kemungkinan kita spawn mopper terus menerus tanpa ada perlunya untuk nge-spawn sang mopper. Dan ini semua kita gunakan dengan membungkus logic yang sama dengan yang tadi, dimana kita prioritaskan splasher, soldier, baru mopper. Oke, sekarang kita akan menjelaskan salah satu bots yang paling utama dari bot kita, yaitu untuk role dari soldiernya yang paling sering kita gunakan. Dan di sini kita akan menggunakannya untuk tiga hal utama, yaitu defense dan pembangunan ruin, menutup spot-spot di dalam daerah kita, dan juga untuk membunuh musuh-musuh yang masuk ke daerah kita. Jadi yang pertama kita akan melakukan ruin defense, atau beberapa langkah-langkah awal ini akan mengenai ruin. Jadi yang pertama adalah ruin defense, di mana di sini kita mencoba untuk clear dulu daerah ruin itu dari musuh-musuh sebagai prioritas kita utama untuk mengamankan ruin tersebut dengan cara mencari ruin di situ kan. Nah, setelah itu kita akan mencoba menyuruh botnya untuk menyelesaikan ruin yang sudah obvious untuk diselesaikan, di mana kita di sini akan menggunakan infer preferred tower type sama find priority ruin to finish untuk menentukan ruin yang mana akan kita selesaikan. Dan di sini sebenarnya yang kita lakukan adalah matching untuk yang mana atau scoring, bukan matching, mencari mana ruin untuk tower yang sebenarnya sudah hampir selesai dan jaraknya dekat. Dan di sini infer preferred tower type juga berdasarkan kondisi game, kita ingin membangun tower seperti apa, yaitu
akan default ke money tower untuk meningkatkan ekonomi, tetapi akan mengganti menjadi pain tower jika diperlukan lebih banyak pain untuk diproduksi. Shared ruin ini adalah sebuah cara melalui communication untuk kita memperoleh informasi mengenai ruin, dan di sini kita akan memperhitungkan juga ruin-ruin yang di-broadcast oleh bot-bot soldier yang lainnya, supaya kita juga dapat memperhitungkan yang mungkin jaraknya bisa lebih jauh dikit tetapi memang sudah hampir selesai. Jadi ada 7 atau 8 atau 6 mungkin dari tile yang sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan ngeklaim ruin when safe, opportunistic if you would, dimana maksud saya di sini adalah jika ruinnya memang sudah safe, tidak ada yang menyerang lagi berdasarkan defense kita, baru kita akan mencoba claim ruinnya untuk dapat diteruskan dibangun-bangun, dan secara perlahan prioritas membangun ruin itu akan naik. Jadi ya kini di sini kita akan mencari apakah dia ada ruin atau tidak, atau apakah dia dekat dengan bot tersebut, dan apakah dia contested. Nah, penilaian-penilaian tersebut akan kita tentukan untuk membangun bot kita, dan jika memang dia tidak contested maka kita akan menandakan dia sebagai target ruin, lalu menandakan tower type-nya, dan juga melakukan execute build routine seperti di atas-atas yang lain, yang sebenarnya di sini adalah beberapa langkah bertahap yang berdasarkan kondisi dari towernya itu akan tetap membangun towernya itu. Jadi jika memang belum ditandai akan ditandai terus daerah sekitarnya, namun ketika sudah selesai maka akan ditandai dan diselesaikan towernya. Selanjutnya itu kita memiliki defensive strategy defense, yang section ini aku gunakan untuk menentukan apakah kita emang harus defend tower-tower kita, dengan menentukan apakah ada musuh di dekat kita, dan menentukan urgensi dari daerah pain yang harus dijaga. Dengan setelah kita menentukan itu, kita akan memilih defensive move direction, yaitu kita memilih arah kemana kita ingin menyerang untuk soldier tersebut, dengan cara kita nge-scoring tile tersebut secara base, yang fungsi ini akan memberikan penalti yang besar jika itu tile musuh, dan memberikan skor yang kecil jika itu poin kita. Lalu skor local neighborhood, yang maksudnya adalah akan mengecek di sekeliling dari tile tersebut jika ada musuh tetapi di sekitar tile tersebut adalah pain kita, maka itu adalah salah satu yang dapat kita serang sebagai upaya untuk meningkatkan defensive awareness dari soldier bot ini. Lalu selanjutnya adalah juga choose pain action target bot, yang sebenarnya adalah kayak decision maker untuk tile yang mana yang harus diserang, di mana kita akan menentukan best enemy untuk diserang, yaitu kayak dengan memprioritaskan tile musuh, lalu neighbornya tile musuh, baru juga tilenya dari soldier kita sendiri. Oke, sekarang yang dijelaskan adalah bot mopper sebagai salah satu penggerak defense kita juga, di mana mereka bisa menghapus bot-bot musuh dan juga pain-pain mereka. Jadi di sini untuk mopper kita sebenarnya menentukan dua scoring. Yang pertama scoring untuk mopper, dan scoring yang pertama mopper musuh, dan yang kedua adalah scoring untuk menghapus spot-spot di dalam daerah kita yang bisa disebut pocket lah. Nah di sini pertama kita sebenarnya scoring musuh berdasarkan jarak aja, tapi selanjutnya kita akan scoring pocket-pocketnya berdasarkan jumlah pain ally yang di sekitarnya. Jadi pocket-pocket ini benar-benar kita tentukan sebagai pocket yang penting banget jika memang di sekitar tile-nya itu banyak ally pain kita yang di sekitar situ. Dan kita juga melakukan tiebreaker juga antara tile-tile yang mungkin punya pain jumlah yang sama dengan menentukan jaraknya yang lebih dekat. Nah, kalau kita udah ada skor yang gede banget nih di atas 120, kita langsung early exit supaya kita tidak perlu iterasi lagi, dan pokoknya kita langsung pergi ke spot yang udah kita tentukan tadi. Nah, kalau misalnya targetnya 0, artinya kita belum menemukan pergerakan atau kayak move yang tepat untuk mopper itu, kita langsung explore lagi aja, kita cari spot yang lain. Dan jika memang ditemukan artinya memang tidak 0 ya base targetnya, maka kita akan move toward target itu, dan jika action ready kita coba akan swing jika dia adjacent, dan jika tidak adjacent kita akan melakukan attack biasa dengan moppernya. Kira-kira untuk mopper sederhananya kayak gitu, dan fungsi utamanya adalah sebenarnya untuk menyerang spot-spot di antara spot kita yang sudah ada. Sekarang kita akan menjelaskan ke run splasher atau
bagaimana kita menjalankan bot splasher ini. Jadi untuk bot splasher ini fokus kita adalah untuk memperluas daerah kita. Jadi kita akan memberikan scoring terhadap tipe-tipe tile yang bisa dia serang itu apa aja. Nah di sini kita menggunakan scoring berdasarkan base center atau pusat penyerangan utama yang terbaik itu apa. Karena AOE dari splasher itu ditentukan penyerangannya dari tengah terus dia merata ke semua arah. Nah di sini kita akan ngecek dulu dari pusatnya itu sebenarnya tile-nya itu apa aja sih tipenya, dan kita lakukan scoring. Dan dengan yang utama kita tambahkan adalah untuk scoring dia berdasarkan paint type yang empty, lalu plus 1 juga untuk yang punya musuh. Dan kita lakukan begitu karena kita ingin splasher kita lebih prioritaskan untuk memperluas daerah yang kosong dan mengambil neutral ground daripada untuk mencoba war di musuh terus menerus. Karena tentunya orientasi kita adalah bot yang lebih defensif. Jadi kalau kita udah ketemu itu, kita akan menyerang senternya itu. Dan selanjutnya adalah penentuan kita bergerak kemana dengan sebenarnya cara yang cukup mirip ya, yaitu kita menentukan arah mana yang mungkin memiliki daerah yang kosong dan memiliki paint type yang empty yang banyak. Karena fokus kita seperti yang aku jelaskan tadi adalah untuk ekspansi daerah, dan kita menentukan daerahnya bergerak kemana. Dan setelah kita menentukan daerah tersebut, kita akan gerak ke daerah tersebut. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan beberapa percobaan ke bot yang sudah dibuat sebelumnya. Yang bot yang aku buat diberi alias Sukuna. Dan sini kita akan mengeksperimennya melawan example bot aja. Di sini mungkin kita akan coba dulu melawan default medium dulu. Mari kita coba jalankan. Nah, dapat dilihat dari botnya tadi, dia sebenarnya tidak terlalu agresif dalam mengambil daerah, tapi dia emang lebih pasif dan mengambil daerah secara perlahan-lahan dan mencoba membangun-bangunnya. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut coba untuk cek daerah selanjutnya. Coba. Oke, dapat dilihat sebenarnya bot kita ini memang karena fokusnya lebih ke perluasan daerah secara perlahan-lahan, jadi emang dibangunnya tuh secara perlahan-lahan dan lebih defensif, dan orientasinya tuh mencari tower-tower yang bisa dibangun aja gitu. Lalu boleh selanjutnya kita coba cek yang ini. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat sebenarnya ekspansinya berjalan dan cukup cepat ya di awal menggunakan spesial, tapi lama-lama dia akan lebih pelan aja dan mungkin lebih fokus ke bangun tower satu-satu. Tuh. Kalau kita skip agak jauh pun dia menambah towernya dan menambah daerahnya sedikit ya. Mungkin kita coba di map yang agak lebih kecil juga. Oke, kita lihat sebenarnya gimana sifatnya di map yang agak kecil. Tuh. Dapat dilihat sebenarnya dia nggak terlalu agresif ya dari cara bermainnya. Memang dia lebih fokus ke membangun banyak daerah terlebih dahulu, dan dia akan membangun tower di saat-saat kita dapat menutup tower tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan coba satu tower yang terakhir aja. Coba ini. Ya, seperti yang lain kita lihat sebenarnya dia dalam memperluas daerah tidak terlalu cepat dan lebih fokus untuk mematangkan daerah-daerah yang memang sudah dia kuasai sebelumnya. Mungkin segitu aja penjelasan tentang bot alternatif 1. Sekian. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi strategi greedy yang digunakan pada bot alternatif 2. Jadi bot alternatif 2 menggunakan heuristik atau strategi greedy maximum coverage gain, yaitu di mana setiap robot memilih aksi yang memberikan peningkatan coverage terbesar pada ronde tersebut berdasarkan informasi lokal yang tersedia. Prioritas utama adalah pemilihan aksi dan pergerakan berdasarkan delta coverage score. Setiap petak yang terlihat akan diberi bobot berdasarkan kepemilikannya. Contohnya, untuk petak lawan akan diberikan nilai 2 karena dengan merebutnya kita dapat sekaligus mengurangi coverage musuh dan menambah coverage milik sekutu. Lalu untuk petak netral atau petak yang belum berwarna sama sekali akan diberikan nilai 1 karena hanya dapat menambah coverage milik sekutu. Sedangkan petak sekutu akan bernilai 0 karena tidak menghasilkan perubahan coverage. Robot akan memilih aksi atau arah pergerakan yang menghasilkan delta coverage score tertinggi. Strategi ini diterapkan pada setiap jenis unit, dengan soldier memprioritaskan mewarnai atau bergerak area dengan banyak petak lawan atau petak kosong. Splasher memilih titik serangan area dengan total bobot atau skor petak non-sekutu terbesar.
Mopar akan menargetkan lawan dengan pain terbanyak dan memilih rush swing yang menghapus pain paling besar. Sementara itu, untuk tower akan memilih jenis unit yang paling relevan dengan kondisi coverage di sekitarnya. Selain itu, diterapkan juga prioritas sekunder, yaitu greedy commitment to high value infrastructure atau komitmen terhadap infrastruktur yang bernilai tinggi, yaitu akan membangun tower ketika terdapat lokasi yang valid. Jadi misalnya jika soldier melihat dalam jangkauannya ada ruins, maka dia akan beralih ke pembangunan tower, karena tower berfungsi untuk menghasilkan unit dan sumber daya. Maka dari itu, tower memiliki nilai yang tinggi. Namun, jika tidak ada aksi yang memberikan peningkatan coverage positif atau coverage yang lebih dari 0, maka robot akan beralih ke eksplorasi untuk mencari area baru yang masih dapat memberikan gain coverage pada ronde berikutnya. Baik, selanjutnya mari kita simulasikan bot alternatif 2. Oke. Lalu kita akan memilih dengan tim A adalah bot alternatif 2 dan tim B adalah contoh fungsi dari template. Kita akan memilih map random aja. Sini misalnya. Lalu kita coba run. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. I just had to let you know you're She had me been bullshit.